partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, KAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Ya, lalu sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Kami akan membahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Mas Ridwan Habib, ini tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi. Yang kedua ada Bang Henry Satrio, ini analis politik Universitas Paramadina. Selamat pagi. Bang. Selamat pagi. Oke, sebelum ngobrol berdua, kita lihat terlebih dahulu ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD ya, mengenai statement dari Presiden Joko Widodo yang akhirnya menimbulkan banyak pro dan juga kontra. Nah ini dia, enggak urusan cawe-cawe itu tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya Presiden. Itu penyampaian dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bukan urusan cawe-cawe katanya, Ti. Bukan urusan cawe-cawe, tapi banyak juga masyarakat yang berpendapat, sedikit mengutip dari Koalisi Masyarakat Sipil, bahwa mengatakan sebenarnya data intelijen ini tidak boleh digunakan oleh Presiden untuk kepentingan politiknya. Nah, apakah memang benar ini untuk kepentingan politik, atau sebenarnya maksud dan tujuan Pak Presiden menyatakan hal tersebut di depan relawan apa sih? Saya mau ke Mas Ridwan dulu deh. Sebenarnya ini akhirnya membuat pro dan kontra polemik yang ada di masyarakat. Sebenarnya maksud dan tujuan dari Pak Presiden menyatakan hal tersebut apa, Mas? Ya, makasih Ratih dan Bayu. Yang pertama tentu harus kita lihat konteksnya secara utuh. Ya. Bapak Presiden itu bicara selama 24 menit Betul. di acara Seknas Jokowi tanggal 16 September di Hotel Salak di Bogor. Dan dalam waktu 24 menit itu beliau lebih banyak bercerita tentang soal trust, ya, kepemimpinan harus berangkat dari kepercayaan, harus memilih pemimpin yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan tentang visi besar pembangunan Indonesia, tentang hilirisasi nikel dan seterusnya. Baru yang terakhir beliau mengingatkan soal Pilpres 2024 yang beliau mengingatkan agar hati-hati dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Dan di situ beliau tegas, gesturnya bahkan beliau menyampaikan, coba nanti dilihat ulang ya Ratih ya. Saya tidak, tangannya 3 kali begini. Artinya beliau tidak menyampaikan nama satu baca pres, satu pun nggak disampaikan. Nah, terkait dengan yang sedang ramai didiskusikan oleh teman-teman masyarakat sipil, tentu saja legal formal kita Undang-Undang 17 tahun 2011 menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara memang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Sebagai pengguna, sebagai user, tentu saja beliau berhak dan boleh meminta data. Pada pasal 31 dijelaskan, Bayu, bahwa kewenangan Badan Intelijen Negara itu mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, bahkan sumber daya alam. Itu di situ dijelaskan dengan tegas. Artinya begini, tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang, dan justru di situ Presiden mengingatkan soal netralitas. Dan kemarin beliau juga menyampaikan di Pasar Jatinegara bahwa urusan parpol, urusan capres itu urusan parpol. Tapi bagaimana masyarakat yakin, Mas, bahwa memang data intelijen itu tidak digunakan untuk kepentingan politik Pak Presiden? Bagaimana masyarakat ini meyakini hal tersebut? Tentu begini, Ratih, dalam pasal 27 ada ancaman bagi siapapun yang membuka kerahasiaan data intelijen. Ini ancaman ini berlaku pada siapapun, bahkan terhadap Presiden. Dan saya kira Bapak Presiden tentu saja paham tentang itu. Sehingga data yang masuk, beliau menyatakan bahwa ini sarapan pagi saya tiap hari gitu. Data yang masuk itu hanya untuk konsumsi beliau, hanya untuk pribadi Presiden, dan tidak boleh
sama sekali tidak boleh di-share kepada yang lain karena memang ini privilege presiden. Oke, kalau misalnya tidak boleh di-share gitu Mas Ridwan, Ya. undang-undangnya ada. Gitu. Ya. Tapi apakah ini patut? Karena kan ketika beliau berbicara soal soal data intelijen, spesifik soal parpol, arah Jeroannya parpol begitu Sementara ya. kita tahu suasana kan sekarang sedang tahun politik begitu Ya. loh. Gimana itu Mas? Ya, kepatutan, asas kepatutan mungkin nanti Bang Hensat pakarnya ya soal komunikasi, etika dan sebagainya. Akan tetapi begini, justru dengan menyampaikan itu secara terbuka, Presiden menunjukkan kepada publik bahwa beliau memang benar-benar netral dan memastikan bahwa intelijen harus netral. Begini Bayu, logikanya, kalau Presiden hendak memanfaatkan, ini jangan dipotong, mohon maaf. Kalau hendak memanfaatkan lembaga intelijen, tentu saja tidak perlu disampaikan secara publik dan beliau tahu bahwa itu live, ada banyak media. Tetapi beliau sampaikan secara terbuka itu menunjukkan bahwa memang asas netralitas itu penting. Dan berkali-kali Bayu, tidak hanya satu kali, beliau mengingatkan kepada semuanya, tidak hanya kepada lembaga intelijen, kepada kami juga di kantor staf presiden bahwa dalam Pilpres 2024, aparatur negara harus netral, tidak boleh berpihak. Oke, soal asas netralitas tadi ya. Iya. Bang Hensat sepakat nggak? Bahwa apa yang disampaikan Presiden itu benar-benar netral, tidak dalam gesturnya bahkan tidak menunjukkan dukungan pada si A, si B, dan si C itu. Nah, ini sih bukan tentang si A, si B, si C. Tapi Ini tentang cerita presiden aja. Tadi kan Ada apa dibilangnya cerita netral. Ini bicara tentang saya akan cawe-cawe. Ini saya punya data intelijen. Ya oke lah dia nggak bagi-bagi. Cuma kan dia tahu gitu. ya. Kan ceritanya udah kemana-mana kalau kita nonton Aki Pagi ya. Kan banyak sekali pengawat-pengawat yang sudah menyampaikan misalnya ada ketua parpol mau ketemu si ini. Gak bisa karena ini gitu ya. Ada ketua parpol mau begini gak bisa karena begini gitu. Jadi partai politik seakan kehilangan kedaulatannya begitu ya Bang ya? Kalau kehilangan kedaulatannya udah dari awal. Sejak Pak Jokowi bilang cawe-cawe kan banyak yang takut. Oke. Nah tapi menurut saya susah gitu kalau kemudian kita menilainya bahwa Pak Jokowi tidak ada kaitannya dengan macam-macam kegiatan politik saat ini. Karena berbagai sequence dia sendiri yang ngomong. Kalau ini sih menurut saya dia bicara ketiga kelompok nih setidaknya. Relawan jelas. Tujuannya apa? Kalau menurut saya tujuan pesan komunikasi yang disampaikan di depan relawan itu, tunggu ya, kan beliau sering bicara tuh ya, jangan buru-buru. Nanti saya kasih tahu nih, jangan pindah buru-buru ke ketum parpol atau capres-capres lain loh. Saya punya nih datanya, tunggu ya, gitu. Terus kemudian ke ketua parpol juga gitu, kan diingetin ini ketum parpol. Saya punya data-data Anda. Emang ketum parpol mau ngapain sekarang Bang? Ya makanya itu emang ketum parpol mau ngapain Pak Presiden gitu kan, itu pertanyaannya begitu. Saya punya nih data-data Anda. Terus yang ketiga ke rakyat, saya masih presiden loh. Ya gitu, mau saya ini kan fasilitas presiden, kita kan gak usah kasih tahu juga. Masa presiden mau minta sama Pak BG gitu, Pak BG saya minta data-data ini masa nggak dikasih orang presiden kan? Jadi, maksud saya nggak bisa lebih banyak bobot diomongin. politiknya di situ ya Bang? Karena diomongin makanya kita bingung kenapa ya dia omongin ya. Oke. Bener kata Pak Ridwan tadi kan, sebetulnya kalau nggak diomongin kan itu emang udah jadi haknya gitu. Ya. Tapi ini kenapa mesti End diomongin? usernya memang Pak Presiden dari data intelijen itu. Iya, kan kita semua juga udah tahu presiden apa sih yang nggak tahu? Lah presiden mesti tahu semua bahkan kan. Iya. Ada misalnya, itu Tapi kalau secara spesifik Bang Hensat ke partai politik mana ada nggak? Mungkin yang oposisi atau memang yang berada dalam internal Pak Jokowi? Saya rasa sih kalau dia bilang begitu ya semuanya punya. Bahkan yang nggak lolos ke Senayan juga dia Nah, maksudnya punya. melemparkan pernyataan siapa tersebut gitu untuk loh. siapa begitu? Ya itu untuk kan partai tadi saya bilang kan ketiga orang itu. Oke, Apa jadi ketiga partai kelompok politiknya itu. semua begitu ya? Partai politiknya semua. Oke. Kan sebenarnya presiden tahu lah gitu ya. Dan kenapa ini diungkapkan menurut saya ada tentang distribusi kekuasaan juga yang dia tidak ingin, yang belum ingin dibagi gitu. Saya masih presiden ini, saya masih punya datanya semua. Yang paling tegas menurut saya sih ke ketum-ketum parpol, saya punya loh. Oke, analisis Bang Henry Satrio. Emang ada apa sih ketua umum parpol, nanti kita bahas ya sesaat lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut lagi perbincangan sebelum ke Bang Hensat ya. Saya ke Mas Ridwan lagi. Mas, kalau Mas Ridwan tadi menyebutkan bahwa sebenarnya aturan soal laporan intelijen itu kan ada kan? Sebenarnya bisa dilaporkan juga gitu ya? Oh iya, kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh siapapun ya, bisa saja itu dari personel intelijen sendiri ataupun dari pengguna,
itu bisa melanggar pasal dan sanksinya berat, cukup Oke. berat. Tapi kalau misalnya sebagai pengguna itu siapa yang berani laporin presiden, Mas? Oke, begini. Identifikasi bahwa pengguna menyalahgunakan data itu harus clear dulu. Karena itu dalam mekanisme pengawasan intelijen kita hari ini ranahnya di Komisi 1 DPR, Bayu. Oke. Kita berbeda dengan Amerika Serikat yang di sana punya Intelligence Oversight Committee yang berhak 24 jam mengawasi CIA. Di kita nggak ada. Fungsi itu berada melekat dalam fungsi Komisi 1 DPR. Oh, oke, Mas. Boleh saya mengutip sedikit di Undang-Undang Intelijen Negara, kalau ada yang salah Ya. koreksi. Disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen adalah musuh negara yang mengancam keamanan nasional. Nah, adakah yang mengancam keamanan nasional sehingga Pak Presiden harus melantarkan ini ke publik? Begini, dalam konteks menjaga dari ancaman keamanan nasional, Presiden perlu tahu landscape-nya, data utamanya. Ya. Jadi fungsi intelijen itu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ya. Dalam hal ini, wajar ketika misalnya intelijen harus tahu tentang data-data partai politik. Sekali lagi, untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman, bahkan terhadap partai politik. Begini, Ancamannya apa nih maksudnya? Gimana sih, begini, maksudnya? kalau ada ancaman terhadap partai politik, itu kan akan membahayakan demokrasi. Ancaman dalam bentuk Bisa dari kepentingan asing. Ingin Oh, mengganggu misalnya pemilu kita supaya tidak berjalan secara normal Februari 2024. Kepentingan asing ini bisa siapapun ya, bisa Yang saja ngomong 3 periode misalnya. bisa saja negara yang Kepentingan. terugikan, Bang. Nah. Terugikan oleh kebijakan Pak Jokowi sekarang. ya. Sehingga mereka ingin mengganggu demokrasi kita. Nah, bisa saja mereka kemudian menaruh infiltran atau penyusup ke dalam partai-partai politik untuk mengganggu konstelasi Berarti itu. Dan sudah ada Presiden Soal, tahu. soal, soal, termasuk ini Untuk mencegah soal arah partai politik gitu. Apakah itu juga bentuk ancaman ancaman gitu? Tentu begini, dalam pasal 27, wewenang Badan Intelijen Negara itu salah satunya menjaga dari politik, ideologi. Nah, ada ideologi di situ. Jadi Presiden perlu tahu arah partai politik ini ideologinya masih Pancasila nggak? Ya. Ada anasir-anasir yang kemungkinan membahayakan Pancasila tidak? Ya. Sebatas itu saja, saya kira. Dan tentu saja sekali lagi berulang-ulang Presiden memastikan bahwa aparatur negara itu netral. Bahkan beliau ketika ditanya Bukan kemarin bentuk 2 kali, cawe-cawe Rate. gitu ya? Bukan cawe-cawe, kemarin 2 kali. Kami catat, pertama di Pasar Induk Jatinegara, beliau menyampaikan bahwa itu urusan parpol. Ya. Lalu beliau ke Pindad, kebetulan karena Pak Prabowo Menhan bersama Pak Prabowo. Lalu ditanya lagi, apakah Bapak punya preferensi tertentu? Ya, Beliau betul. menjelaskan, tidak. Presiden itu tidak ada hubungannya dengan pencapresan, itu urusan parpol. Jadi sudah sangat clear. Jadi dari istana ini menolak adanya semacam invisible hand yang mengatur dengan data-data intelijen ini adalah Pak Jokowi begitu. Gimana Ratih? Maksud dalam arti kan banyak yang juga masyarakat Beranggapan mengatakan gitu ya? beranggapan begitu ya data Iya. intelijen digunakan untuk kepentingan politik Pak Jokowi Oh. dan lain sebagainya. Istana jelas ini menolak hal tersebut ya? Jelas, jelas. Presiden memastikan bahwa seluruh data intelijen itu untuk kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bang Hensat jelas atau tidak tuh? Jelas apa enggak? Jelas lah udah kalau dijelasin sama Ridwan ya. Tapi kan jadi makanya menarik tuh. Oh, jadi presiden tuh tahu sebetulnya parpol mana yang pengen tetap 2 periode, parpol mana yang pengen 3 ini Bang periode. Hensat ya. Gitu tuh. Pak mana arahnya kemana gitu ya? Mana yang ingin perpanjangan masa jabatan presiden tahu tuh. Ya. Tapi kalau kemudian ini mohon maaf Bang Iman, kalau kita dipaksa percaya bahwa presiden netral udah telat menurut saya. Karena dia sendiri yang ngomong berkali-kali kan. Oke. Terus kemudian udah berkali-kali juga dipertontonkan ke publik gitu. Tapi apakah saya percaya ke presiden? Percaya. Tapi untuk urusan netral ntar dulu gitu. Saya sih ya Pak Jokowi ya presiden kita kan. Kita mesti percaya dia. Tapi kan nggak semuanya juga gitu. Nah yang menarik itu pertanyaan kenapa mesti pamer itu loh. Ke publik ya? Ke publik tuh. Ya. Kalau saya tahu semua gitu kan ya iya. Udah pasti kan, namanya juga presiden pasti tahu kan. Biasanya presiden juga tahu tuh kemana arah supir bajai mau belok kan. Kenapa harus dipamerkan ke publik ibaratnya kalau kata Bang Hensat begitu? Lagi-lagi, Ratih, mohon memahami secara utuh. Utuh. Karena pidatonya Utuh. itu 24 menit. Sementara yang viral ini cuma sekitar 1 menit di akhir. Ya. Dan beliau di akhir itu sebenarnya dalam rangkaian memastikan beliau ingin pada pemilu 2024 dan 2029, karena menurut Pak Jokowi ini momentum penting untuk memastikan Indonesia tidak terjebak Ya. pada negara middle income trap. Negara berkembang terus. Karena itu perlu pemimpin yang bisa memastikan Indonesia jadi lebih baik, melesat ke depan gitu. Nah,
Konteksnya di situ. Nah itu kan cawe-cawe. Konteksnya di situ. Tidak menyebut partai politik, tidak menyebut calon presiden, konteksnya di sana. Itu tidak terlihat arah gitu ya. Ah, Harus tuh, Mas. pemimpin yang mengerti dan harus mengeluarkan Indonesia dari income middle trap, itu bukankah sebuah arahan juga? Ya, arahan secara umum, tidak menyebut kepada perseorangan. Oke. Tapi secara umum, beliau mengingatkan kepada hadirin. Saat itu kebetulan memang forum relawan Seknas Jokowi tanggal 16 September. Oke. Soalnya gini ya. Apa, Bang? Mikirnya berat banget nih kayaknya, Bang. Waktu Pak Jokowi mau jadi presiden, Ya. kita tuh pernah ada yang keberatan loh. Bahwa hati-hati ya, pilih presiden mesti begini. Nggak ada. Kita tuh terima Pak Jokowi apa adanya bos. Sederhana, dari Solo, Gubernur Jakarta. Apa waktu itu kita mempertanyakan, apakah Pak Jokowi bisa mengeluarkan Indonesia dari income middle trap itu? Ya oke lah kita ngomongin gitu, tapi kan presiden-presiden yang lalu juga nggak ada yang ngomongin gitu. Maksud saya, ini concern bagus buat Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian kita dipercaya netral, enggak. Karena berkali-kali dikatakan bahwa hati-hati pilih pemimpin, Kan dia juga pasti punya preferensi. Preferensi mana yang menurut dia, menurut Pak Jokowi, bisa memenuhi apa yang dia inginkan itu loh. Oke, Jadi maksud saya gini, percayalah kepada rakyat. Dan suara rakyat kan suara Tuhan ya. Makanya waktu itu juga rakyat pilih Pak Jokowi, ya Tuhan merestui dan meridhoi Pak Jokowi jadi presiden Indonesia, gitu 2 periode. Jadi ingat aja waktu dia dulu belum jadi presiden, fine aja kok Indonesia ini. Emang ada kepentingan apa, Bang, kalau menurut Bang Hensat sendiri? Kepentingan apa? Kan anggapan lah mungkin. Apakah memang ada kepentingan soal Pak Presiden netral Joko tadi, Widodo gitu loh? Nah ini kepentingan apa? Kira-kira. kenapa lihatnya situ sih? Kan kalau dari kacamata pengamat begitu, Bang. Ya pasti ada kepentingannya ya. Pak Jokowi kan ingin pembangunannya dilanjutkan. Pak Jokowi juga menginginkan rumah setelah dia lengser sebagai presiden. Kan kepentingannya banyak, Rati. Tapi maksud saya, Pak Presiden Jokowi, memang kalau dengan relawan itu kan seperti keluarga. Ya. Jadi emang suka bablas aja Semua dia ngomong diomongin gitu ya. Semua diomongin. Jadi setiap kali Pak Jokowi ketemu Bertemu relawan, relawan, itu pasti jadi berita. Ya, oke. Waktu itu kan mungkin aja yang kita putih. pilih ada di sini, Ya, terus ya. yang rambut putih itu kan semuanya sama relawan tuh. Ya. Karena dekatnya beliau dengan relawan, seperti keluarga, itu jadi kayak pertemuan arisan gitu loh. Jadi kan kita ngomong apa aja bisa itu gitu. Nah habis itu baru Pak Ridwan kan cari nih, aduh gimana saya mesti jawab yang ini. Ini mesti kita clearkan ini. Oke, sekali lagi terakhir Bang Ridwan mengklirkan begitu ya soal saya balik tidak lagi simpang soal siur pemikiran masyarakat sekali begitu. lagi itu dan kemudian kalau misalnya memang ada undang-undang intelijen, kemudian apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin itu bentuk dari bocornya bocornya intelijen nggak sih? Oh, sama sekali tidak. Karena Bapak Presiden tidak menyampaikan data apa yang beliau dapatkan. Iya. Beliau hanya menyampaikan bahwa beliau mendapatkan data. Yang itu semua tahu, Bang Hensat juga tahu. Kita baca pasal-pasal dalam Undang-Undang Intelijen, Presiden mendapatkan data itu. Dan dari berbagai macam komunitas intelijen. Beliau sudah sampaikan dari BIN, dari BAIS, dari Intelkam, dari Kejaksaan Agung. Jadi memang Bayu, sekali lagi saya kira, terima kasih analisanya Bang Hensat. Tapi kita memastikan bahwa peringatan keras bagi kami aparatur negara untuk cawe-cawe secara secara politis dalam perhelatan Pilpres. Jadi harus netral, termasuk kepada komunitas intelijen. Gitu, Bayu. Kalau ASN yang udah pengen jadi caleg tuh gimana tuh? Ya, nanti lagi. Itu di belakang kamera aja ya. Ngobrolnya. Thank you Bang Hensat. Thank you Bang Ridwan. Terima kasih ya. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.